Apa saja tipe analisis data? Nah, tentu kalian para pejuang skripsi, tesis, bahkan disertasi, ketika sedang melakukan analisis data, pasti terpikirkan ya, banyak sekali analisis data yang dilakukan atau yang bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih beberapa tipe analisis data sehingga kalian bisa memilih ya mana yang paling tepat dan sesuai untuk kebutuhan penelitian kalian semua. Nah, tentu pertama saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini ya tentu Anda akan mendapatkan tips, trik sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Terima kasih yang sudah subscribe ya di channel ini. Channel ini berkembang karena dukungan dari kalian semua, para pejuang skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang belum silahkan ya subscribe ya sekarang. Terima kasih banyak. Nah, kita akan membahas beberapa tipe analisis data. Nah, yang pertama, analisis data deskriptif. Analisis deskriptif ini ya sesuai dengan namanya itu adalah mendeskripsikan ya, menggambarkan, meringkas ya berupa summary begitu ya, data yang ada. Di situ data ini mempresentasikan apa yang terjadi. Jadi apa sebenarnya data itu adanya. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini adalah analisis yang paling dasar ya, paling awal. Yaitu kita ingin melihat, fitur-fitur datanya, karakteristik-karakteristik datanya, yang bisa kemudian kita gunakan untuk analisis berikutnya. Nah, kemudian analisis yang kedua adalah analisis eksploratif. Nah, dalam analisis eksploratif ini memperlihatkan hubungan antara data yang diukur ya. Hubungan ini biasanya disebut korelasi. Namun demikian jangan salah ya, bahwa korelasi ini tidak selalu atau tidak, bahkan sama sekali, bukan merupakan sebab akibat. Nah, seringkali mengatakan kalau, satu hal, muncul, kemudian hal lain juga muncul, diperkirakan atau kalian seringkali mengatakan bahwa hal A yang muncul ini kemudian menyebabkan B ya. Nah, itu bukan ya. Jadi di sini adalah analisis eksploratif ya, hanya memperlihatkan hubungan saja antara data yang diukur. Nah, kemudian analisis yang ketiga disebut analisis inferensial. Nah, analisis inferensial ini menggunakan sampel ya, sampel kecil ya dari populasi, kemudian menarik kesimpulan dengan sampel itu kepada populasi. Nah, di sini tentu juga yang perlu diperhatikan adalah besar kecilnya populasi, besar kecilnya sampel maksudnya ya, dalam, analisis. Kemudian juga hati-hati gitu ya, sejauh mana kekuatan untuk, mengeneralisasi ke level populasi. Nah, kemudian analisis yang keempat adalah analisis yang bersifat prediktif. Analisis prediktif ini biasanya menggunakan data yang ada pada masa lalu ya, atau data yang sudah terkumpulkan sebelumnya, atau data pada kali ini, data sekarang untuk memprediksikan kejadian di masa depan. Nah, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, tentu akurasi data di sini menjadi sangat penting. Bagaimana mengumpulkan data-data itu sehingga makin bagus data yang ada, baik masa lalu ataupun pada masa kini, kemungkinan besar nanti ya memprediksikan masa depannya, kejadian-kejadian masa depan gitu ya, itu, bisa lebih akurat. Nah, tentu di sini, biasanya dilakukan, penelitian-penelitian mungkin yang terkait, dengan, hasil-hasil pemilu, gitu ya, pemilihan umum misalnya ya. Nah, ini seringkali dipakai ya oleh pollster-pollster itu ya, oleh, konsultan-konsultan polling itu ya, sering digunakan, untuk memprediksi. Nah, kemudian yang kelima adalah analisis sebab akibat. Nah, di sini tentunya ya, namanya saja udah analisis sebab akibat. Berarti di sini mencari hubungan sebab akibat antara variabel ya. Sejauh mana perubahan dari satu variabel itu akan menyebabkan perubahan di variabel yang lain. Nah, di sini memang yang seringkali ya kita mengkombinasikan tuh antara
analisis deskriptif ya awalnya, kemudian mencoba, inferensial, dan juga yang terakhir biasanya sebab akibat ini. Nah, dari sini harus hati-hati ya, eee, pemilihan, data ya, itu menjadi sangat penting ya. Kita harus perhatikan dalam semua analisis tadi, memperoleh data yang berkualitas, data yang bagus itu berat banget ya. Ya kalau datanya itu dikumpulkannya berat, biasanya juga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan riset itu juga berat ya kan. Apakah data itu misalnya dari data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei, ya, atau data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner pun ya. Untuk mendapatkan jawaban yang bagus, ya kita juga harus berusaha keras memastikan ya pertanyaannya bagus, ya kan, kemudian dijawab dengan lengkap, ya tidak ada yang kosong dan mereka benar-benar bisa menjawab dengan tepat. Nah, inilah kenapa makanya dikatakan bahwa, eee memperoleh data yang bagus itu luar biasa mahal. Nah, sekali lagi jangan sampai, teman-teman ya, kalian semua para pejuang skripsi khususnya itu, salah menerapkan analisis datanya. Namun demikian, tips dari saya, "Bingung nih Prof, kalau gitu kalau susah cari datanya yang bagus, kalau juga mahal dari penelitiannya, bagaimana dong?" Gitu ya. Kita nih para pejuang skripsi kadang-kadang juga terbatas gitu pendanaannya. Oke, ini tips dari saya ya, tips tambahannya bahwa, gunakan data sekunder yang tersedia secara publik. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, data-data hasil survei yang ada di publik, yang itu misalnya disediakan oleh Badan Pusat Statistik ya, atau BPS ya. Kemudian, data-data yang disediakan oleh, Bursa Efek Indonesia, atau bursa efek yang ada di seluruh dunia misalnya ya, atau juga data-data yang disediakan lembaga-lembaga internasional, ya, lembaga-lembaga statistik internasional, lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, maupun lembaga-lembaga yang memang, fungsinya atau, pekerjaannya gitu ya, itu membuat data gitu ya, banyak sekali. Nah, mereka biasanya mempublikasikan data-data itu secara publik dan apabila ya, kamu bisa mengakses itu, ya baik itu secara gratis ataupun ya dengan, membayar sejumlah tertentu, maka saya, menyarankan gunakan data-data itu ya. Karena data yang sudah dirilis secara publik oleh lembaga-lembaga yang punya reputasi, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, daripada Anda mencari data sendiri ya, ya selain tadi mahal, waktunya lama ya kan, eee, kadang-kadang juga, apa namanya, banyak tantangan kanan kiri, makanya, saya menyarankan gunakan data yang tersedia secara publik. Nah, semoga tipe-tipe analisis tadi bisa memberikan manfaat, pencerahan lah ya, pengantar buat kalian semua untuk memilih analisis mana yang tepat, cocok, sesuai untuk penelitian kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya tadi subscribe kalau Anda melihat bahwa video ini menarik, bermanfaat, juga like video ini. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Sukses buat kita semua.